Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Dalam video kali ini, kami akan memberikan panduan untuk melakukan instalasi dan ulasan Rocky Linux 8.4 Green Obsidian. Yuk, kita mulai sesi review kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke guys, yuk kita mulai sesi instalasi Rocky Linux 8.4 Green Obsidian. Nah, untuk sesi demo kita kali ini, kami akan menggunakan virtual machine. Dan virtual machine manager yang kami pilih saat ini adalah Vault Manager. Nah, di sini kami akan buka dulu Vault Manager kami. Lalu kami akan masukkan password rahasia kami. Berikutnya kita akan buat virtual machine yang baru. Nah, di sini kami akan pilih yang local install media karena sebelumnya kami sudah mendownload ISO installer untuk Rocky Linux 8.4 ini. Kita forward di sini. Lalu berikutnya kita akan pilih medianya. Di sini kami akan pilih Rocky 8.4. Nah, di sini untuk bagian choose the operating system you are installing, kita akan untick dulu ya automatically detect-nya. Dan kita akan ketikkan Red Hat Enterprise Linux ya. Dan di sini kita akan pilih Red Hat Enterprise Linux 8.4. Karena sebenarnya Rocky Linux 8.4 ini setara dengan Red Hat Enterprise Linux 8.4. Berikutnya kita tinggal klik saja tombol forward. Lalu untuk ukuran memori di sini kami akan set 6 GB atau 6000. Nah, untuk sesi demo biasanya kami akan set di 4 GB. Tetapi kali ini yang kita install adalah Rocky Linux 8.4 yang notabene mengusung GNOME 3 sebagai default desktop environment. Dan seperti kita ketahui bersama, GNOME 3 itu merupakan desktop environment yang cukup banyak memakan memori. Oleh karenanya, di sini kami akan coba alokasikan memori dengan ukuran yang sedikit lebih besar, yaitu 6 GB. Untuk jumlah CPU core-nya kami biarkan saja di posisi default, yaitu 2. Berikutnya kita akan klik forward. Lalu terkait dengan ukuran storage, di sini kami akan gunakan yang default saja, yaitu 20 GB. Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan menekan tombol forward. Lalu berikutnya untuk name-nya, di sini kami akan sesuaikan. Kami akan ketikkan saja Rocky Linux ya. Rocky_Linux. Lalu berikutnya kita tekan tombol finish. Oke, virtual mesinnya sudah terbentuk dan langsung running. Di sini kita akan full screen dulu ya, modenya. Oke, lalu berikutnya terdapat beberapa pilihan di sini, dan kita akan pilih pilihan yang install Rocky Linux 8. Oke, di sini kita dihadapkan pada menu instalasi, dan kalau kalian perhatikan di sini menu instalasinya nggak jauh berbeda atau bisa dibilang sama persis dengan menu instalasi yang biasa ditemui pada Red Hat Enterprise Linux ataupun CentOS ataupun Alma Linux. Nah, di sini ya untuk pemilihan keyboard layout kita akan pilih yang default saja, yaitu English dan English US. Berikutnya kita lanjutkan dengan menekan tombol continue. Oke, berikutnya kita dihadapkan pada beberapa pilihan yang harus kita sesuaikan. Nah, pertama-tama kita akan coba lihat dulu di bagian localization. Untuk bagian localization, keyboard layout sudah kita setting, lalu untuk language support by default akan diset sebagai English United States atau English US. Dan yang di sini yang perlu kita sesuaikan adalah time and date. Karena time and date-nya itu by default menggunakan American New York Time. Nah, di sini kita klik dulu. Lalu kita akan sesuaikan dengan Asia Jakarta. Oke, ini dia. Ya, Asia Jakarta. Kalau sudah, kita bisa tekan tombol Done.
Lalu berikutnya terkait bagian software, untuk installation source kita biarkan saja dengan pilihan default. Lalu berikutnya terkait dengan software selection, kita bisa klik dulu di sini. Nah, untuk software selection defaultnya adalah server with GUI. Tetapi di sini bila mana kalian memiliki kebutuhan spesifik tertentu, kalian bisa melakukan pemilihan yang ada di sini. Semisal saja kalian ingin menggunakan server yang headless atau tanpa GUI, maka kalian bisa pilih pilihan yang kedua atau pilih pilihan yang ketiga. Lalu terkait dengan aplikasinya atau software-software pendampingnya, kalian juga bisa pilih di sisi sebelah kanan yang ada di sini. Nah, jadi ini kembali ya, tergantung pada kebutuhan kalian masing-masing. Untuk sesi demo kali ini, kami akan coba gunakan saja pilihan default, yaitu server with GUI. Di sini kami akan tekan tombol Done. Lalu berikutnya yang perlu kita konfigurasi adalah terkait bagian sistem. Nah, di sini yang wajib adalah di bagian Installation Destination. Di sini kita klik dulu. Oke, di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan ya. Pertama-tama kita klik sekali dulu, lalu berikutnya kita harus klik sekali lagi. Nah, di sini memang agak sedikit janggal, tetapi kejanggalan yang sama juga pernah kami temui sewaktu kami melakukan instalasi Alma Linux 8. Oke, berikutnya di sini juga kita dihadapkan pada beberapa pilihan lain, dan ini tentunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Semisal saja kalau kalian menginginkan agar setiap data yang tersimpan untuk dienkripsi, maka kalian bisa aktifkan pilihan Encrypt My Data. Tetapi untuk kasus kami kali ini, kami akan biarkan saja pada pilihan default. Oke, di sini kami akan tekan tombol Done. Berikutnya terkait dengan KDAM, kami akan biarkan saja ke pilihan default ya. Di sini KDAM ini berarti kernel DAM. Lalu berikutnya terkait dengan network and hostname, di sini kita akan klik dulu. Nah, bisa kita lihat di sini ya, by default itu kondisi networknya adalah down atau disconnected. Kalau kita mau aktifkan, kita tinggal tekan saja tombol yang ada di sini. Nah, seperti ini. Oke, nah dengan demikian berarti networknya kita aktifkan. Dan bisa nampak di sini ya, sudah connected. Kalau sudah, berikutnya kita bisa tekan saja tombol Done. Lalu berikutnya terkait bagian sistem adalah Security Policy. Kita bisa klik dulu di sini. Nah, di sini terdapat beberapa standarisasi terkait security policy. Nanti kalian bisa pelajari dan bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tetapi untuk kasus kami kali ini, kami akan pilih saja pilihan yang no profile. Artinya kami tidak menerapkan security policy profile apapun. Kita klik Done dulu di sini. Pilihan berikutnya adalah terkait dengan root password atau password untuk admin user. Di sini kita klik dulu. Dan kita bisa inputkan password rahasia kita. Oke, kalau sudah, kita bisa klik tombol Done. Nah, selain root user, ada baiknya kita juga membuat satu user baru. Di sini kita akan klik saja bagian User Creation. Semisal saja di sini kami set nama usernya adalah Indonesia Belajar. Dengan username-nya adalah Belajar IDN. Oke, berikutnya kami juga akan aktifkan pilihan Make this user administrator. Atau dengan kata lain, user ini akan dimasukkan ke dalam grup sudoers. Berikutnya kita akan inputkan password untuk user Belajar IDN. Oke, kalau sudah, kita tinggal tekan saja tombol Done. Oke, berikutnya kita akan coba lanjutkan ke proses instalasi. Kita bisa tekan tombol Begin Installation. Bisa nampak di sini ya, proses instalasi sudah mulai berjalan. Nah, sembari menunggu proses instalasi yang sedang berjalan, kami akan berikan beberapa informasi menarik terkait Rocky Linux 8.4 Green Obsidian. Rocky Linux 8.4 ini dirilis pada akhir Juni 2021, dan ini merupakan stable release perdana atau pertama bagi Rocky Linux. Kelahiran Rocky Linux ini dipicu oleh keputusan Red Hat untuk menghentikan CentOS Stable Release dan menggantikannya dengan CentOS Stream yang merupakan upstream atau development branch dari Red Hat Enterprise Linux. Keputusan semacam ini menjadikan CentOS tidak lagi ideal untuk digunakan sebagai OS di sisi server. Akhirnya dimulailah beberapa project yang bertujuan untuk menghasilkan fork project dari Red Hat Enterprise Linux. Setidaknya terdapat 2 community-driven project
yang cukup solid, yaitu Alma Linux dan Rocky Linux. Di channel Indonesia Belajar ini, kami juga pernah mengulas Alma Linux. Bagi kalian yang tertarik, kami juga akan sertakan link pada deskripsi video ini, dan tentunya juga pada akhir video ini. Rocky Linux 8.4 merupakan one-to-one binary compatible dengan Red Hat Enterprise Linux 8.4. Dan ini tentunya sangat ideal untuk digunakan sebagai server. Bagi teman-teman yang selama ini menggunakan CentOS dan terkena dampak dari keputusan Red Hat untuk menghentikan CentOS Stable, Rocky Linux bisa dijadikan alternatif yang sangat ideal. Project Rocky Linux sendiri dipimpin langsung oleh Gregory Kutzer yang merupakan seorang founder dari CentOS Project. Dan nama Rocky Linux ini diambil sebagai bentuk penghormatan kepada salah seorang co-founder dari CentOS, yaitu Rocky McGough, yang saat ini sudah tiada. Bagi kalian yang tertarik untuk mencoba Rocky Linux, kami akan menyertakan link untuk menuju official homepage dari Rocky Linux pada deskripsi video. Kalian dapat mendownload ISO atau installer Rocky Linux melalui halaman homepage tersebut. Oke guys, agar video instalasi ini tidak terlalu panjang, kami akan skip sesi instalasi ini sampai di titik di mana sesi instalasi selesai dan sistem siap untuk di-reboot. Oke, bisa nampak di sini ya, proses instalasinya baru saja selesai dan sistem siap untuk di-reboot. Di sini kami akan coba reboot sistemnya dengan menekan tombol reboot system. Oke, di sini kami akan coba kembali masuk lagi ke full screen mode. Oke, di sini kita dihadapkan pada halaman terkait licensing ya. Kita akan klik dulu license information-nya. Di sini terdapat license agreement, Rocky Linux EULA. Rocky Linux comes with no warranties or guarantees of any kind, written or implied. The distribution is released as 3 clause BSD. Nah, jadi secara distribusi, Rocky Linux ini dirilis di bawah lisensi BSD. Tetapi individual packages dari distribusi ini akan berada dalam lisensi yang bermacam-macam atau variatif. Dan seperti kita ketahui bersama, untuk Linux kernel itu berada di bawah lisensi GPL versi 2. Oke, di sini kita akan coba klik saja I accept the license agreement. Lalu berikutnya kita akan menekan tombol Done. Selanjutnya kita akan coba lanjutkan dengan menekan tombol Finish Configuration. Oke, di sini kita langsung dihadapkan pada halaman login ya, atau login screen. Kita klik dulu di sini. Berikutnya kita akan inputkan password rahasia kami. Nah, ini dia ya Rocky Linux 8.4 ya, tampilannya cukup sederhana sekali, sedikit berbeda ya bila dibandingkan dengan Alma Linux yang tampilannya cukup flashy. Kalau untuk Rocky Linux tampilannya lebih dark dan simple. Oke, di sini untuk language atau bahasa kita akan pilih Inggris saja. Kita next. Berikutnya terkait dengan typing juga sama, kita pilih English US lalu next. Lalu terkait privacy, untuk location services-nya, di sini kalian bisa aktifkan, bisa juga kalian nonaktifkan. Untuk kasus kami kali ini, kami akan coba aktifkan saja. Berikutnya kami akan pilih next. Lalu terkait dengan online account, di sini kami akan coba skip dulu ya. Kita akan pilih skip. Oke, ready to go. Kita akan coba klik start using Rocky Linux. Berikutnya kita akan dihadapkan pada tampilan Getting Started terkait penggunaan GNOME Desktop Environment. Nah, di sini kita akan coba skip saja dengan menekan tombol Close. Oke, ini dia Rocky Linux 8.4 Green Obsidian. Dan bisa nampak di sini ya, wallpaper yang disertakan ini sangat simple sekali ya, tampilannya cenderung dark dan simple. Ini sangat berbeda sekali ya, bila dibandingkan dengan Alma Linux yang tampilannya lebih flashy ya, at least untuk tampilan wallpapernya. Oke, pertama-tama di sini kita akan coba sesuaikan dulu ya resolusi layarnya. Kami akan pilih Activities, lalu kami akan coba ketikkan Display di sini.
Harusnya ada display manager. Nah, ini dia ya. Kita akan pilih display manager di sini. Oke, untuk resolusinya kami akan sesuaikan dengan resolusi layar monitor kami, yaitu layar Full HD ya, berarti 1920 kali 1080. Berikutnya kami akan tekan tombol apply. Lalu kita akan pilih keep changes. Nah, seperti ini. Oke, sekarang resolusi layarnya sudah sesuai dengan resolusi layar monitor kami. Berikutnya kita akan close saja. Oke, nah di sini kami tidak akan mereview desktop environment ya, karena ini cukup standar. Ini merupakan GNOME 3. Yang akan kami coba review di sini salah satunya adalah web browser ya. Default web browser yang diusung adalah Mozilla Firefox. Oke, ini dia Mozilla Firefox-nya. Kita akan coba maximize. Dan di sini cukup menarik ya, karena by default Mozilla Firefox-nya akan diarahkan ke halaman homepage dari Rocky Linux. Dan alamat URL-nya ada di rockylinux.org. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ini merupakan halaman homepage dari Rocky Linux. Kalian nggak perlu khawatir karena pada deskripsi video kami juga akan menyertakan alamat URL dari Rocky Linux ini. Dan melalui halaman homepage ini, kalian juga bisa mendownload ISO installer dari Rocky Linux. Di sini kalian tinggal pilih saja pilihan download. Lalu berikutnya, kalian bisa pilih nih, mau yang minimal, mau yang DVD, atau torrent, atau boot, ya. Dan untuk kasus kami di sini, kami pilih yang DVD. Tetapi di sini juga kalian tentunya harus pertimbangkan dengan kecepatan ataupun koneksi internet yang kalian miliki. Karena ukuran DVD installernya cukup besar, yaitu sekitar 9 GB. Oke, di sini kita akan close dulu ya Mozilla Firefox-nya. Berikutnya kita akan coba review beberapa hal lain ya terkait Rocky Linux ini. Dan di sini kami akan coba akses terminal. Kita maximize dulu terminalnya. Dan kita akan coba perbesar font size-nya ya. Oke, seperti ini. Kami perkecil dulu mungkin. Oke. Pertama-tama kita akan coba lihat dulu versi dari kernel Linux-nya. Di sini kita akan coba ketikkan saja uname //, lalu enter. Nah, ini dia ya, versi Linux kernelnya adalah versi Linux 4.18. Dan ini bisa dibilang sebagai versi Linux kernel yang cukup tua ya. Karena saat ini versi Linux kernel terbaru adalah 5.12. Tetapi ini tentunya tidak mengherankan ya, karena Red Hat Enterprise Linux ataupun variannya ya seperti Alma Linux dan juga Rocky Linux ini, kesemuanya ini akan berorientasi untuk keperluan enterprise atau server. Sehingga yang mereka utamakan adalah stabilitas dan bukannya versi yang terbaru. Tapi kalau kita mau bandingkan ya dengan OpenSUSE Lib, yang juga sama-sama berorientasi pada enterprise, versi Linux yang diusung oleh OpenSUSE itu bisa terbilang lebih baru, karena OpenSUSE mengusung versi Linux 5.3. Oke, berikutnya kita akan coba cek juga detail rilisnya. Nah, di sini kita tidak bisa mengakses LSB release ya. Jadi kalau kita akses LSB release, kita enter ya. Di sini muncul pesan bahwa LSB release itu tidak ditemukan. Karena by default, Red Hat Enterprise Linux dan turunannya itu tidak mengusung LSB release. Oke, di sini kita akan coba clear screen dulu. Nah, sebagai alternatif, untuk melihat versi rilisnya, di sini kita bisa mengetikkan cat spasi /etc /redhat -release. Lalu enter. Nah, ini dia, bisa nampak ya, distro-nya adalah Rocky Linux, rilisnya adalah 8.3, dan release name-nya adalah Green Obsidian. Oke, berikutnya kita akan coba lakukan refresh ataupun update repository. Caranya kita panggil saja sudo, spasi dnf, spasi check-update. Check-update, lalu enter. Di sini kita akan diminta password ya, kita akan inputkan password rahasia kami.
Oke, proses cek update-nya baru saja selesai ya. Nah, proses cek update ini sebenarnya akan melakukan proses update repository. Lalu tahapan berikutnya kita akan coba lihat ya, kalau memang terdapat update, kita akan melakukan update. Di sini perintah yang akan kita ketikkan adalah sudo, lalu dnf, spasi update. Kita enter. Oke, bisa nampak di sini ya, bahwa sistemnya memang sudah up to date, artinya nothing to do dan tidak ada yang perlu kita update. Oke, tahapan berikutnya kita akan clear screen dulu. Nah, di sini kami akan coba demokan proses untuk mencari package tertentu dengan menggunakan command line pada Rocky Linux. Nah, semisal saja di sini kita mau menginstal LSB ya. Caranya di sini adalah pertama-tama kita panggil dulu sudo spasi dnf. Kalau kita ingin mencari suatu package tertentu pada repository, kita bisa menggunakan kata kunci search di sini, lalu diikuti dengan nama package-nya. Untuk kasus kita di sini, nama package yang mau kita cari adalah Red Hat-LSB. Kita enter di sini. Terjadi proses pencarian ya, dan bisa kita lihat di sini ya, pencarian berhasil menemukan adanya suatu package yang namanya cocok dengan Red Hat-LSB ya, yaitu ini nih, Red Hat-LSB.x86_64. Lalu tahapan berikutnya, kalau kita ingin melakukan instalasi, di sini kita tinggal panggil saja sudo, lalu dnf, spasi install, lalu diikuti dengan nama package-nya, yaitu Red Hat ya, -lsb. Enter. Terdapat konfirmasi terkait dependensi yang akan juga diinstal. Di sini kita dimintai persetujuan ya, apakah kita mau melanjutkan proses instalasinya atau tidak. Dan di sini kita akan jawab yes. Enter. Oke, berikutnya di sini juga terkait dengan GPG key. Di sini kita akan coba jawab saja dengan Y. Oke, bisa kita lihat di sini ya, proses instalasinya baru saja selesai. Kita coba clear screen dulu. Lalu berikutnya kita akan panggil lsb_release spasi -e. Nah, ini dia ya, bisa kita lihat di sini. Distributor ID-nya adalah Rocky, description-nya adalah Rocky Linux Release 8.4, Green Obsidian, lalu release code-nya adalah 8.4, dan code name-nya adalah Green Obsidian. Nah, pada tahapan berikutnya, kami juga akan coba melakukan instalasi suatu web server, ya, dan di sini kita akan coba demokan proses instalasi Nginx sebagai web server. Berarti di sini kita akan coba sudo dnf, lalu install Nginx. Kita akan inputkan password rahasia kami di sini. Terdapat konfirmasi ya, apakah akan melanjutkan ke proses instalasi. Di sini kami akan jawab Y, lalu enter. Oke, proses instalasi Nginx-nya baru saja selesai. Kita coba clear screen dulu. Tahapan berikutnya, kita akan coba nyalakan service dari Nginx ini. Seperti kebanyakan distro Linux pada umumnya, Rocky Linux juga mengusung sistem D.
Oleh karenanya, untuk melakukan aktivasi services atau layanan, kita akan panggil sudo lalu system control, sistem CTL ya, atau sistem control. Lalu kita coba panggil start, lalu diikuti dengan nama servisnya. Dalam hal ini adalah Nginx. Lalu enter. Berikutnya kita akan coba pastikan ya apakah Nginx-nya memang benar-benar sudah running. Kita akan panggil sudo, lalu system control, lalu status, lalu Nginx. Oh, kami melakukan kesalahan pengetikan di sini. Ini seharusnya N ya, bukan M. Nginx. Oke, bisa nampak di sini ya, statusnya adalah active running. Berikutnya kita coba queue saja. Kita clear screen. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita akan coba buka akses firewall-nya. Dalam hal ini berarti port HTTP-nya harus kita buka. Caranya di sini kita bisa panggil sudo, lalu kita panggil firewall-cmd, spasi, lalu kita kasih dash permanen, karena kita mau jadikan ini permanen, spasi, lalu dash add, dash service, sama dengan. Nah, karena Nginx ini termasuk HTTP service, maka kita akan panggil di sini HTTP. Oke, kami cek lagi ya, sudo firewall-cmd, spasi dash permanen, spasi dash add service, lalu kita beri nilai sama dengan HTTP. Kalau sudah, kita enter saja. Oke, sudah successful di sini. Berikutnya kita akan reload firewall-nya. Di sini kita bisa panggil sudo firewall -cmd spasi dash reload. Lalu enter. Oke, kelihatannya kami melakukan kesalahan pengetikan di sini ya. Ini seharusnya firewall ya. Ini kelebihan W di sini. Oke, sudo firewall -cmd spasi dash reload. Kita enter di sini. Oke, firewall-nya sudah berhasil di reload ya. Nah, untuk mengujinya di sini kita akan coba buka web browser. Kita buka Firefox-nya di sini. Lalu berikutnya di sini kita akan coba ketikkan saja localhost ya. Kita akan coba akses localhost. Lalu enter. Dan voila ya, bisa nampak di sini ya, kita diarahkan ke testing page dari Nginx. Dan ini merupakan indikasi bahwa Nginx-nya sudah terinstall dengan baik pada sistem kita. Nah, ini terkait Rocky Linux 8.4. Oh ya guys, ngomong-ngomong, apakah kalian juga pengguna Linux? Kalau ya, distro Linux apa nih yang sedang kalian gunakan saat ini? Bagikan juga dong pengalaman kalian selama menggunakan Linux pada kolom komentar di bawah ini. Dan bagi kalian yang belum menggunakan Linux, setelah menonton video panduan instalasi dan juga ulasan Rocky Linux ini, apakah kalian mulai tertarik untuk mencoba Linux? Yuk, sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Demikian video panduan instalasi dan ulasan Rocky Linux 8.4 Green Obsidian. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan instalasi Rocky Linux. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespons setiap komentar yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi kalian yang mendapatkan manfaat dari video ini, kalian dapat memberikan like pada videonya. Ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi kami sebagai feedback terkait nilai manfaat dari setiap video yang kami hasilkan. Akhir kata, kami mau tutup sesi pembelajaran ini. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.